Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Anak-anak hebat, coba lihat di sini. Ada teman kareta loh. Hai teman-teman, Wah. adik-adik semua. Halo, Kak siapa yo? Masih ingat nggak? Kak Ayo. Christine dong, Oke. ya kan? Kak Christine. Iya. Kak Christine, coba kok hari ini kita pakai bajunya sama ya? Ada apa ya Kak? Loh, Kareta nggak tahu ya? Apa? Hari ini kan hari yang spesial Kareta. Kenapa emangnya? Kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kita seragamnya merah, terus ada putih-putihnya Ada adik-adik. putih-putihnya juga dan Iya. lihat nih kepala kareta dan Kak Christine. Kita pakai bandel loh. Iya bener banget. Iya, bandelnya sesuai dengan warna Bendera Indonesia. Iya, bendera kita. Nah, yuk anak-anak. Nah, kan kita mau mulai ya? Oke. Iya, Yuk. oke adik-adik. Nah sebelumnya karena ini hari yang sangat spesial, karena kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Kak Christine sama Kak Reta berharap adik-adik semua di rumah nyanyinya, ibadahnya itu dengan semangat, dengan lebih sungguh-sungguh ya Kak Reta ya. Betul, ya Kita sekali. mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, Betul. karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita dan Amin. juga begitu baik bagi bangsa kita ya. Amin. Oke, kita mau mulai ibadah kita, sama-sama kita katakan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Semua suaranya dibuka ya adik-adik ya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kita sama-sama katakan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan. Terima kasih adik-adik. Yang layak ditinggikan. Wow, suaranya bagus-bagus. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
Katakan hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Sekali lagi Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada lagi yang ngintip-ngintip ya. Kita mau bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali datang untuk kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau sudah begitu baik bagi kami. Dan juga saat ini kami mau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau Tuhan beribadah kepadamu, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau sungguh-sungguh di dalam kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Wow. Terima kasih anak-anak hebat. Nah sekarang yuk Kak Christine, kita mau menghancurkan si iblis. Ya. Oke Kak Reta. Yuk, belum ada yang duduk ya. Semuanya masih berdiri, ya kan? benar. Oke. Semuanya berdiri Semua ya. berdiri, yuk kita mau nyanyi Markas Iblis. Yuk. Ayo coba digoyang badannya. Ayo kita juga goyang Kak Christine. Silakan, Markas Iblis. Markas Iblis ku hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan. Aku lapar. Wow, setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya, semuanya jongkok. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau lagi dari awal. Markas Iblis, ayo hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan. Aku lapar. Wow, setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Ayo jongkok lagi. Anak sekolah minggu. Yes, saya. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau, jongkok lagi. Anak sekolah minggu. Yes, saya. Saksinya Tuhan. Oh yes.
sekali lagi. Semuanya jongkok. Anak sekolah minggu. Yes saya. Saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan. Bikin Coba kacau bawa di pedang. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau. Sekali lagi bawa pedang. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau. Wah, hebat ya Kak Christine. Belum ada yang duduk. Coba Kareta mau tes dulu ya. Kak Christine dulu Kareta tes. Kak Christine, siap, gerak. Wow, Siap, gerak. hebat. Nah, sekarang kita tes adik-adik Anda di rumah ya. Coba ya, siap, gerak. Wah, kira-kira udah ya? Belum Kareta, belum. masih 70% Masih nih 70% ya? suaranya. Coba Kak Christine, kalau jadi prajurit itu kan harus siap ya. Iya benar banget. Dalam hal apapun kita harus selalu siap. siaga. Siap siaga. Coba kita tes lagi ya, sekali lagi ya. Oke, siap ya. Adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, coba Kareta tes. Siap, gerak. Wah, Kareta sudah hebat suaranya, semua udah 100%. Iya, sudah 100%. Udah siap semuanya. Udah siap semua ya. Sekarang Kareta tes lagi. Nah, coba ya. Laskar Kristus. Kok belum ya? Belum ada. Coba sekali lagi ya Kak Christine ya, sekali lagi ya. Coba ya. Ingat loh, prajurit Laskar itu harus siap. Laskar Kristus. Wow. Sudah siap Sudah semuanya siap. Kareta. Oke. Kalau gitu sekarang kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Kita mau berbaris seperti tentara. Coba kakinya. Hap, ayo. Mana adik-adik yang di rumah kakinya? Wow, saya bukan. Saya bukan. Mana suaranya? Pasukan. Pasukan. Terus saya tidak. Wow. Tapi coba sekali lagi. Saya bukan pasukan. Wow. Pasukan. Wow. Terus Pasukan wow. menembak. Saya tidak. Menembaki musuh. Tapi saya. Laskar Coba Kristus. katakan saya Laskar Kristus. Saya Laskar. Mana suaranya? Siap, gerak. Dor. Saya Laskar. Siap-siap. Siap. Gerak. Dor. Saya tidak menembaki musuh. Oke, Tapi dari saya awal. Laskar Kristus. Kamu sama-sama katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi coba dari awal sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan. Mana suaranya? Wow. Dan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya siap-siap katakan. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi coba saya Laskar Kristus. Saya Laskar, mana suaranya? Siap Gerak. Dor. Oke, saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh. Coba sekali lagi ya, Kareta mau tes. Saya Laskar Kristus, Siap, gerak. wow. Saya Laskar Kristus, Siap, gerak. wow. Saya tidak menembaki musuh. Katakan saya tidak menembaki musuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya coba sekali lagi. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Wow. Tapi Kak Christine yang kita tembak itu adalah musuh yang tidak kelihatan ya. Apa tuh Kareta? Ya kalau sekarang sih kayak semacam virus corona Kak Christine. iya bener banget. Iya, karena itu adalah musuh kita yang harus kita lawan Bener ya. banget.
Dan tentunya lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk Kak Kristin. Ya. Oke adik-adik, terima kasih loh ya. Kak Kristin sama Kak Reta, senang sekali ya Kak Reta. Betul Adik-adik sekali. semua nyanyinya dengan semangat. Wah, Sesuai hebat. dengan tema kita nih, kemerdekaan Republik Indonesia, sekali. semuanya semangat. Nah adik-adik juga semua ini udah jadi pahlawan-pahlawannya Kristus ya Kak Reta ya. Betul Hebat sekali, banget. Nah hebat adik-adik. semuanya. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan apa adik-adik? Firman Tuhan. Firman Tuhan, benar banget. Iya. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, fokus kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Reta ya. Iya, betul Kita sekali. mau naikkan lagu Bagi Bangsa Ini. Semua suaranya dibuka ya adik-adik. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ayo adik-adik, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi yuk adik-adik, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke, anak-anak yang hebat. Yuk kita mau berdoa, kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Karena Tuhan sudah memberikan negara kami kemerdekaan. Kami bersyukur kami boleh tinggal dan hidup di Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberkati negeri kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi setiap hati kami. Biarlah kiranya
firman Tuhan yang disampaikan dapat memberikan bagi kami kekuatan dan kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, terima kasih adik-adik sudah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Nah, saat ini, Kakak Mahnu mau nanya dulu. Kemarin hari Selasa adik-adik ingat kita memperingati hari apa? Iya betul, hari ulang tahun negara kita Indonesia ya, yang benar 76. Nah, tema Kamakja hari ini, minggu ini adalah God Love Indonesia. Nah, ayat yang diambil kita baca sama-sama yuk. Di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Ayo, kita buka sama-sama. Kita baca bersama-sama ya. 2 Tawari 7 ayat 14. Demikian kita baca ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi, 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, kita lihat dulu yuk film seorang pemuda yang Tuhan pilih, Tuhan utus untuk menyelamatkan suatu kota, suatu negeri besar bernama Niniwe. Karena kejahatan orang-orang di kota Niniwe itu telah sampai kepada Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama filmnya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?"
Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Baik adik-adik, sudah lihat ya ceritanya. Adik-adik pasti sudah hafal cerita tentang Yunus. Tapi biasanya adik-adik hafal dari Yunus diutus Tuhan. Tapi Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, malah memilih pergi ke Tarsis. Lalu terjadilah di tengah laut ombak besar angin. Sehingga Yunus harus dibuang ke
eh, laut, lalu ditelan oleh ikan besar, itu anak-anak pasti sudah hafal semua ya ceritanya. Nah, tapi setelah Yunus terdampar, setelah dimuntahkan oleh ikan besar itu, terdampar di pulau, lalu Tuhan datang kembali kepada Yunus nih. Kita baca ya. Kalau yang cerita Yunus yang seperti biasa anak-anak pasti sudah hafal. Kita baca Yunus di pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu Yunus pergi ke sana. Lalu Yunus katakan kepada orang-orang, bertobatlah, supaya Tuhan tidak menghukum, tidak mendatangkan malapetaka pada negeri itu. Lalu mereka melakukan berdoa, mereka berpuasa, bahkan mereka juga, kita baca ayat 8. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, ayat 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Nah, ayat 10 terakhir nih. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bahwa mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi mereka berkain kabung, mereka puasa, bahkan sampai ternak pun berpuasa. Akhirnya Tuhan tidak mendatangkan malapetaka kepada kota Niniwe. Siapakah kita? Apa kita seperti Yunus yang Tuhan berfirman lalu kita disuruh ke Indonesia, kita lahir di Indonesia untuk kita menyelamatkan Indonesia seperti Yunus? Yuk kita baca dulu yuk, siapakah kita? 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2. Ayo ya, kita baca sama-sama ya. Gak apa-apa ya. Ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita adalah umat Allah, kita adalah pilihannya, imamat rajani. Nah, Tuhan menempatkan kita di negeri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca sama-sama di Yeremia pasal 32 ayat 42. Yeremia 32 ayat 42. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Tugas kita berdoa. Kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan supaya bangsa Indonesia ini dipulihkan. Kita lepas dari virus atau pandemi corona ini. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Adik-adik, Tuhan punya maksud tertentu. Tuhan punya maksud yang inginkan bagi kita. Sehingga anak-anak tinggal di Indonesia. Tuhan pilih sebagai umatnya, kita tinggal di Indonesia. Kita wajib berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa kita diselamatkan, supaya bangsa kita lepas dari corona ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di gereja. Yuk, cerita Kakak sampai sini ya. Minggu depan akan kembali anak-anak sekolah, adik-adik sekolah minggu, dan mendengarkan firman Tuhan kembali ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi negara kami Indonesia. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau yang berdaulat atas negara kami Indonesia.
Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakil, para menteri, kabinet, semua pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka boleh jujur, mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Sehingga negara kami dipulihkan. Sehingga Tuhan Yesus beri hikmat kepada mereka semua untuk dapat menanggulangi pandemi yang sedang berlangsung di negara kami. Sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami dapat kembali beraktivitas, bersekolah di sekolah, dan juga kami dapat beribadah di gereja Tuhan. Berkati Presiden kami dan semua jajaran pemerintah. Dan terlebih, biarlah kami anak-anakmu, umat-umatmu yang engkau pilih untuk kami ada di Indonesia ini. Kami berdoa, kami setia berdoa untuk memberkati negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami mengerti. Untuk kami mengerti lebih lagi Tuhan, ajar kami mengerti lagi firman Tuhan melalui ayat yang kami baca, melalui film yang kami lihat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah doa kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita akan melakukan kegiatan kreativitas kembali adik-adik. Ayo ngapain ya kita? Kegiatannya adalah menggambar bebas dan mewarnai. Temanya tentang kemerdekaan adik-adik. Dan kegiatan ini untuk semua kelas ya adik-adik. Adik-adik boleh menggambar secara bebas. Mau menggambar seperti contoh yang sudah kakak kasih seperti ini boleh. Ada benderanya, ada pohonnya, lalu dituliskan God Love Indonesia. Atau untuk adik-adik yang punya printer di rumah, boleh minta tolong papa, mama, kakak untuk mencari gambar di internet, di print lalu boleh diwarnain seperti itu juga boleh. Mau digambar sendiri boleh, mau gambar benderanya saja boleh. Setelah digambar, diwarnai, lalu hasilnya difoto bersama adik-adik ya dengan memakai baju merah atau putih. Lalu fotonya dikirimkan ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kakak tunggu ya. Merdeka!